Disclaimer: Goblin Slayer milik Kumo Kagyo, High School DxD milik Ice Ishibumi. Mungkin kedepannya setting tempatnya diambil dari game, jadi kuharap kalian bisa menikmatinya. Terima kasih. Red Slayer Chapter 2: Pertarungan melawan Red Evolusi. Kedua petualang, yaitu Naruto dan sang priestess, kini sampai di desa yang mengirim quest. Saat ini, para penduduk sedang mengadakan pemakaman korban dari serangan Giant Rats. Semoga Freya sama menerimamu. Naruto beranjak mendekati mereka dan berkata, "Di mana sang ketua desa yang mengajukan quest pembasmian Giant Rat?" Seorang tua dengan rambut putih panjang dan jenggot putih berjalan mendekati Naruto dan pendeta wanita tersebut. "Saya orangnya. Apa kau petualang yang dikirim untuk melakukan quest tersebut?" "Benar." Bisi-bisi terdengar saat Naruto menjawab mantap pertanyaan dari ketua ini. "Apa kau serius? Mereka itu berbahaya. Kupikir petualang tingkat perak yang akan datang. Sebaiknya kau urungkan saja niatmu, nak. Kemarin saja warga desa ada yang diserang karena terlalu mendekati sarang mereka. Seperti yang kau lihat hasilnya." Tetua desa khawatir sebab yang datang adalah petualang tingkat pemula, bukan yang diharapkan. Lalu Naruto mencubit dagu, mendengar keterangan yang diajukan oleh kepala desa. Sejak kapan mereka mulai bergerak dan menjarah desa ini? Hati tetua desa jengkel sebab ucapannya tidak digubris. Tapi melihat anak ini memiliki tekad, sang ketua desa menyerah dan menjelaskan. "Mereka mulai menjarah kami karena ini sudah masuk musim panen. Aku rasa mereka sedang mengumpulkan makanan." Apa yang dikatakan tetua desa benar. Kalau begitu, apa kau tahu apa yang dijarah mereka? Sang tetua kembali menjelaskan apa yang diambil oleh Giant Rat setiap mereka menjarah desa itu, berupa sayuran kol dan benda yang bisa dibawa menggelinding seperti labu dan merusak tanaman lain. Mereka sudah ada yang berevolusi rupanya. Apa maksudmu? Giant Rat tipe biasa tidak mungkin mempunyai kemampuan untuk mengambil barang. Karena itu aku yakin sekali mereka sudah berevolusi. Warga yang mendengar menjadi panik dan Naruto yang menyadari itu segera menenangkan. "Aku punya rencana. Bisa tunjukkan di mana sarang mereka? Apa yang hendak kau lakukan?" "Sudah jelas, membunuh para Giant Rat itu." Naruto menerima petunjuk di mana gua monster itu berada. Dia juga membeli beberapa potion untuk berjaga-jaga. Setelah semua siap, mereka pergi ke sarang Giant Rat. Sang pendeta wanita masih bingung dengan apa yang sudah diucapkan Naruto. "Apa maksudmu dengan mereka yang sudah berevolusi?" Naruto tidak langsung menjawab. Dia terus fokus ke depan seolah tidak mendengarkan. Saat kesabaran sang pendeta wanita itu hampir habis, dia mulai menjelaskan. "Kenapa dirimu bisa memiliki keajaiban?" Itu karena aku berdoa pada Dewi Freya. Tapi apa hubungannya antara ini dengan evolusi mereka?" Naruto mengangguk membenarkan apa yang diucapkan oleh sang pendeta wanita, sebab dia pernah mempelajari itu sebelum terjun ke dunia petualang. Mereka memang makhluk kerdil dan bodoh serta lemah, tapi ikatan antar mereka serta jumlah mereka yang tidak terbatas adalah salah satu kekuatan mereka. Mereka juga memiliki sesembahan, yaitu dewa gelap yang bernama The Hornet Rat. Sang pendeta terkejut mendengar cerita Naruto, bukan karena kagum akan luasnya pengetahuan yang dimilikinya tentang Giant Rat, namun karena dia tidak pernah mendengar hal itu sebelumnya. "Apa-apaan itu The Hornet Rat? Aku belum pernah dengar. Memang Evil God itu ada, tapi aku belum pernah membaca di skrip kuno manapun tentang dewa yang bernama The Hornet Rat. Itu karena catatan tentangnya dihapus oleh seseorang atau mungkin dewa itu sendiri." Isi kepala pendeta wanita itu benar-benar berkecamuk sekarang karena mendengar semua yang diucapkan Naruto. "Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Ketika aku hendak mencari nama dari mereka yang sudah mencapai evolusi sempurna, catatan itu tidak berhasil kutemukan.
hanya pengetahuan dasar tentang adanya Giant Rat Revolusi serta religi yang mereka anut. Selebihnya, aku tidak menemukannya. Pendeta wanita terdiam mendengar jawaban tersebut. Dalam hatinya ingin menerima hal itu, tapi pikirannya menolak. Jadi dia memutuskan untuk melihatnya sendiri. Kalau begitu, semoga mereka tidak seperti yang kau sebutkan. Keduanya menyudahi diskusi dan bersiap untuk memasuki gua yang menjadi sarang mereka. Tepat di depan gua itu terdapat sebuah totem dengan lambang segitiga sama sisi berwarna merah dan sebuah tongkat. Ternyata Red Priest pemimpinnya. Naruto menyalakan obor dan menyuruh sang pendeta wanita memegangnya. Dia sendiri menarik pedang dari sarung untuk bersiap. Mereka mulai memasuki gua yang gelap itu. Udara gua yang dingin dan lembab serta bau anyir yang menyeruak membuat sang pendeta wanita menyumbal hidungnya sambil berkata, tempat ini membuatku sulit bernafas." Naruto mengabaikan hal itu. Sebelum menjadi petualang, dirinya sudah menjalankan quest memburu tikus yang belum berevolusi untuk bertahan hidup dan belajar. Berkat itu, dia mampu bertahan dengan udara yang tidak nyaman tersebut. "Jika kau ingin berparti denganku, kau harus terbiasa dengan aroma ini." Sang pendeta wanita tidak menduga kalau tanggapan itu yang didapatkan menjawab keluhannya. Orang satu ini seperti tidak peduli. Saat kaki melangkah lebih dalam, hanya suara langkah itu yang mencapai telinga mereka. Secara tiba-tiba, Naruto merentangkan satu tangannya. Sang priestess berhenti mengikuti instruksi. Lalu sebuah anak panah melesat. Menggunakan perisai, Naruto menghalau. Kemudian berlari menuju sumbernya, lalu menikam tenggorokan sang pelaku. 1. Sang pendeta terkejut dengan hadirnya anak panah itu, serta pergerakan Naruto yang tiba-tiba berlari dan menusuk sesuatu. Kemudian dia mendekati Naruto, lalu menemukan Red yang memiliki tubuh seperti anak kecil terkapar. Wajah dari monster itu tetaplah seekor rat. Tapi yang jadi masalah, dia punya 2 kaki dan tangannya memegang senjata. Sang pendeta wanita menutup mulutnya untuk mencegahnya teriak. Ini adalah Red Adventure. Mereka belum memiliki pengalaman selain menjarah. Bagi mereka yang tidak biasa bertarung, hewan ini jauh lebih baik dihindari. Apa artinya dia bisa membunuh juga? Korban yang jatuh dari mereka sudah dimakamkan siang tadi. Kau melihatnya sendiri, bukan? Mata dari pendeta wanita melebar ketika mendengar ucapan Naruto. Ingatannya kembali saat mereka baru tiba di desa tersebut. Apa yang diucapkannya benar. Ketika mereka sedang diskusi, 2 Rat Adventure kembali melompat untuk menusuk. Menyadari hal itu, Naruto menaikkan perisainya lalu menusuk 1 dari mereka. 2. Melihat ada belati di tangannya, Naruto menarik belati yang dipegang Rat itu dan menusuk yang ada di sebelahnya. Darah bersimbah saat mereka berdua terjatuh di lantai. 3. Sang priestess tentu terkejut karena ada serangan dadakan lagi. Dia jatuh di atas lutut dan gemetar ketakutan. Kenapa makhluk ini tidak pernah tertulis di dalam buku di kota kita? Seperti yang kukatakan sebelumnya, seseorang atau dewa itu sendiri menghilangkan jejak mereka. Naruto mengatakannya sambil menarik pedang dari tubuh Rat yang ditusuknya dan melucuti belati mereka. Saat itu pandangan miliknya menoleh pada priestess yang sedang gemetaran. "Kalau kau tidak sanggup, cukup sampai sini saja. Selanjutnya biar aku meneruskan sendiri." Tubuh dari priestess menegang ketika mendengar pernyataan dari Naruto dan berkata cepat walau bercampur rasa takut. Aku ikut." Mereka melangkah lebih dalam untuk menemukan pemimpinnya. Jarak pandang yang hanya bisa sejauh nyala obor membuat mereka sedikit kesusahan. Ditambah udara lembab dan bau anyir tempat tersebut menambah rasa tidak nyaman siapapun yang berada di dalamnya. 4, 5, 6, 7, 8. Setiap kali angka bertambah, maka dipastikan 1 giant rat yang sudah berevolusi mati.
baik dengan tusukan, sabetan, lemparan belati, atau terjangan dari Naruto. Setiap kali melihat Naruto membunuh rat tersebut, ada rasa ngeri yang menggerayangi hati sang pendeta wanita. Lalu mereka berada di lorong terakhir dari 3 lorong yang mereka temukan. Apa saja anugerah yang kau punya? Sang pendeta menjawab dengan gugup, sambil meremas kuat genggaman pada tongkatnya. Karena aku pemula, hanya mantra beling yang aku bisa untuk membuat musuh kesusahan melihat kita. Cukup bagus. Aku akan memancing mereka. Kau tunggu di sini. Ketika ku beri aba-aba, gunakan anugerahmu. Baik. Naruto membuat obor lainnya dan masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang ada di sana. 2 rat adventure berlari ke arahnya. Dengan gesit, Naruto melempar belati mengenai satu dan menebas yang lainnya. 17, 18. Dia kemudian melempar obor untuk memperluas jarak pandang dan terlihatlah ada 6 rat tersisa. Dia melihat 2 rat adventure sedang memperkosa seorang wanita yang kemungkinan adalah petualang. 4 rat adventure, 1 rat maid, dan 1 priest. Ketika rat priest hendak merapal mantra, segera belati menancap di tenggorokannya. Naruto segera berlari menuju lorong masuk. 19, sisanya tinggal 5. Sebuah nyala obor terlihat dan sang pemegang ketakutan saat melihat dirinya kembali dengan berlari. Namun, Naruto segera memberi perintah. Sekarang gunakan anugerah milikmu. Dewi Freya yang berbelas kasih, buatlah musuh terhalang dari kami. Bling! Ketika raparan itu selesai, para rat evolusi baru saja sampai. Tiba-tiba, sebuah bola bersinar putih sebesar kelereng muncul, lalu melesat masuk ke kepala masing-masing rat evolusi, membuat pandangan mereka buram. Memanfaatkan hal itu, Naruto menebas dan menjatuhkan 2 rat. Darah bersimbah saat pedang itu menggores daging, kemudian menusuk 1 rat lain, lalu melempar belati mengenai tepat kepala rat adventure terakhir. Kemudian dia menerjang rat yang memiliki ukuran besar. Naruto menggores kakinya membuat monster itu berlutut, lalu menusuk batok kepalanya dari belakang, membuat monster itu mati tanpa membiarkannya bertindak. 24. Keduanya mengatur nafas karena telah selesai membersihkan semua rat evolusi. Kemudian Naruto kembali ke dalam untuk memastikan sesuatu. Sang pendeta wanita menyusul di belakang, tanpa ada niatan mencari tahu maksud perbuatan Naruto. Lalu mereka melihat api obor menyala yang Naruto buang untuk menarik perhatian. Di sana, terdapat seorang gadis tanpa sehelai benang, terikat dengan pandangan kosong. Sang pendeta wanita melebarkan mata ketika melihat hal itu, lalu segera menghambur ke arah wanita yang ternyata masih hidup. Tenanglah, sudah selesai. Sekarang kau baik-baik saja. Kami akan menyelamatkanmu. Bulir air mata keluar saat sang pendeta wanita memeluknya untuk sekedar memberikan sedikit rasa aman, karena telah dipermainkan oleh rat yang sudah berevolusi. Naruto merogoh kantung itemnya dan memberikan sebuah botol heal potion yang dibeli dari desa itu. Berikan dia ini. Menuruti perintah Naruto, sang pendeta wanita meminumkan heal potion itu perlahan ke mulut sang korban. Naruto sendiri mengobservasi dan menemukan biji besi yang dikatakan ada di tempat ini lalu mengambilnya. Ayo kembali. Mereka keluar dengan membawa wanita petualang itu untuk dikembalikan ke kota. Sebelumnya, mereka mencari 10 batang pinus untuk keperluan quest. Lalu kembali ke desa untuk bermalam serta melaporkan kalau rat evolusi sudah berhasil dikalahkan. Tetua desa dan penduduk terkejut karena mereka berdua bisa mengatasinya. Esoknya, mereka kembali ke kota, tentu dengan membawa wanita yang sebelumnya
ditemukan dalam sarang rat evolusi. Sang resepsionis, Hinata, menerima dengan terkejut karena ada seorang petualang lain bersama mereka. Terlebih keadaannya sangat buruk. Apa yang sebenarnya terjadi? Quest Giant Rat telah selesai. Wanita ini adalah tawanannya. Petualang yang mendengar sedikit terkejut. Bahkan Hinata juga tidak percaya, sebab mereka tahu kalau Giant Rat hanya seekor tikus raksasa, tidak mungkin menyandra seorang wanita. Kalau ada seorang yang mati itu sudah biasa terjadi, tapi kasus seperti ini sangat jarang dan kali ini baru ditemukan. Namun, wanita yang berada dalam gendongan Naruto mencoba bersuara lirih. Benar, aku melihatnya. Mereka. Naruto segera menutup mulutnya dengan satu jari dan menggeleng. Kemudian mengarahkan pandangannya pada Hinata. Aku ingin mengantar dia menuju kuil karena dia seorang pendeta. Uang pembasmian rat kau berikan saja pada dia. Sedangkan aku mengambil hasil dari quest biji besi dan batang pinus. Naruto berlalu dari situ meninggalkan sang pendeta wanita yang kini menggenggam erat tongkatnya. Hinata kebingungan dengan tindakan Naruto itu, lalu melihat ke arah sang pendeta wanita. Sebenarnya, apa yang terjadi? Bibir milik pendeta wanita ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi dia ingat perkataan Naruto ketika jalan pulang. Jika kau membeberkan semua yang kau lihat kemarin, kemungkinan kau akan dianggap gila. Mereka juga tidak akan pernah mempercayainya. Mungkin mereka akan percaya, tapi saat itu nyawa mereka akan melayang. Aku adalah orang yang selamat dari kutukan dan kembali mencoba menantang para rat evolusi itu. Kalimat Naruto itu membuat pendeta wanita resah. Bibirnya ingin mengucapkan apa yang dilawan mereka kemarin, serta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ucapan Naruto berikut membuat tekadnya runtuh. Aku tidak akan menghalangimu untuk mengucapkan kebenarannya, tapi bersiaplah untuk dianggap sebagai orang gila. Ucapan itu berasal dari Naruto juga, sebelum mereka sampai di kota petualang. Setelah memutuskan tekadnya, sang pendeta wanita menjelaskan detailnya. Namun, tentang dia yang bertemu dan melawan rat yang berevolusi dirahasiakan. Hinata mengangguk dan menulis laporannya. Kemudian menyuruhnya membubuhkan tanda tangan pada 3 laporan quest yang telah dikerjakan. Terima kasih atas bantuan kalian. Omo. Pendeta wanita mengangguk sambil mengambil bagian miliknya lalu terduduk. Hinata masih curiga bila ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka. Apa terjadi sesuatu dengan mereka saat menjalankan quest? Tapi itu bukan wilayahku untuk mencampurinya. Naruto yang baru tiba menghadap kepada Hinata untuk melaporkan. Tapi di luar dugaan sang pendeta wanita sudah menyampaikan detailnya. Dia kemudian mengambil uang misinya lalu mendatangi priestess tersebut. Kau tidak apa-apa? Dia menjawabnya dengan mengangguk pelan, sedang matanya tidak menatap Naruto. Mungkin merasa dirinya begitu lemah karena tidak bisa mengatakan kebenarannya. Naruto bisa membaca raut wajah milik kecewa miliknya karena tidak mengucapkan detail semua yang terjadi. Lalu dia berbalik ke arah Hinata dan menatap tajam. Sebenarnya, di sana kami melawan rat yang berevolusi. Ding. Apa maksudmu, Naruto? Sang pendeta wanita melebarkan mata karena Naruto malah mengucapkan apa yang mereka lawan kemarin. Rat yang menjadi quest kali ini sudah menerima berkah dari dewa kegelapan The Hornet Rat, membuat mereka memiliki tubuh yang hampir mirip dengan manusia. Kali ini ada 3 jenis yang kami lawan. Mereka adalah Rat Adventure, Rat Priest, dan Rat Mad. Mereka bisa berjalan menggunakan senjata dan memperkosa wanita. Mata dari para petualang memicing ketika mendengar itu. Orang-orang mulai memasang telinga. Lalu wanita tadi, dia adalah tawanan dari para rat evolusi itu. Salah satu orang yang menggunakan tombak menyela ucapan Naruto. Oi, apa kau ketularan orang yang selalu memburu goblin, membesar-besarkan para tikus seperti itu? Hah? Iya.
Jangan-jangan kau mengatakannya agar kami membasmi semua tikus. Lebih baik kau lakukan sendiri. Benar, sudah aneh memiliki seorang petualang yang selalu membantai goblin. Kini ada kau lagi yang mengarang cerita tentang giant rat yang berjalan dan mengenakan armor. Kurasa kau terlalu banyak menghayal. Hahaha. Itu tidak benar. Apa yang diucapkannya adalah sungguhan. Aku melihatnya sendiri bagaimana dia melawan dan menghabisinya. Teriakan itu hanya menggema di hati milik priestess itu. Dia tidak punya keberanian untuk ditertawakan seperti pemuda tersebut. Pantas saja Naruto menasihatinya untuk tidak mengucapkan kebenarannya. Ketika hatinya dipenuhi dengan kebimbangan, Naruto bisa membacanya yang masih kecewa, lalu melakukan ini semua seolah berkata, "Inilah yang akan kau dapatkan jika mengatakan hal yang sebenarnya." Sang pendeta wanita meneteskan air mata saat Naruto ditertawakan bahkan dilecehkan. Pemuda itu tidak bergeming dan malah berlalu dari sana. Dia juga beranjak dari sana untuk kembali ke kuil meratapi kebodohannya. Hinata meragukan apa yang diucapkan Naruto itu bohong, sebab matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Namun, dia juga tidak punya keberanian untuk membenarkan apa yang diucapkan pemuda tersebut. Baru menjadi petualang dan membunuh beberapa ekor rat, tiba-tiba membesarkan rat seperti itu. Mungkin dia ingin cepat-cepat naik kelas, makanya mengarang cerita seperti itu. Jika rat memang bisa berubah seperti itu, aku akan mendukung dia untuk dipromosikan. Hahaha. Mereka tertawa terbahak-bahak, tapi ada juga petualang yang ingin mempercayainya. Namun seperti Hinata dan pendeta wanita, mereka tidak punya keberanian untuk membenarkan. End cut. Yo, semoga kalian suka dengan cerita ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Bye bye.